Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini agar Mimin juga tambah semangat untuk update cerita terbarunya lebih cepat. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Namun Shadow punya pendapat lain yang menyebut Quacksen benar-benar menikmati pembunuhan. Hingga kini Quacksen dan Shadow pun maju bersama-sama. Dan di saat yang sama fluktuasi energi meningkat terjadi pada Spirit Flower. Hingga sesuatu keluar dari Spirit Flower dan mata ini seketika memandang ke arah musuh yang datang ke tempatnya. Spirit Flower yang bangkit pun segera menghadapi dua orang penguasa tron ini dengan melepaskan sebuah energi beam yang seketika menyapu serangan yang datang. Namun serangan ini nyatanya hanya mengenai bayangan mereka. Quicksand yang kini berada tepat di belakang Spirit Flower mengatakan bahwa bunga yang bisa berubah menjadi bentuk manusia, tampaknya Spirit Flower bahkan lebih kuat dari Lord of Thunder. Shadow pun menyebut Spirit Flower sebagai tron peringkat ketiga, namun ternyata cukup menarik. Mendengar hal ini, Spirit Flower kembali melepaskan serangan areanya dengan menumbuhkan cabang di tubuhnya hingga menusuk Quacksen dan Shadow. Quacksen yang mencoba melepaskan diri mengatakan bahwa ini bukan kekuatan tron, ini adalah sifat atribut Desolate. Segera Quacksen membelah dirinya untuk melepaskan diri. Quacksen pun bertanya apakah bunga sialan ini benar-benar memiliki kemampuan semacam ini. Sedangkan Shadow hanya tersenyum dengan serangan ini karena tidak berdampak padanya. Hingga Shadow kini memperbesar wujudnya untuk mengisolasi Spirit Flower di dalamnya. Spirit Flower yang terkurung di dalam domain kegelapan ini merasa bingung. Dan Shadow sendiri kini menyelinap ke titik buta bunga Spirit Flower. Dan seketika keluar melemparkan serangannya. Serta mengatakan bahwa dirinya menginginkan tron dengan atribut kayu ini. Namun di saat itu tiba-tiba domain ini mulai retak dengan cahaya keemasan dan seketika hancur. Dan nyatanya Fang Yi telah tiba di sisi Spirit Flower. Spirit Flower pun nampak senang karena tuannya telah datang. Dan Fang Yi sendiri kini telah menghancurkan serangan dari Shadow. Fang Yi mengatakan bahwa pemimpin negara A telah berperilaku sangat tidak terkendali akhir-akhir ini. Quicksand dan Shadow pun nampak terdiam dengan kehadiran Fang Yi. Di saat Fang Yi menunjukkan auranya, mereka pun baru menyadari bahwa kekuatan spiritual atribut matahari ini ternyata Burial Seller. Dalam pikiran Quicksand, legenda mengatakan bahwa Burial Seller telah mencapai ranah Rising Sun, memiliki beberapa tron dan bahkan memiliki tron Sun God tingkat pertama. Kekuatannya sangat menakutkan. Burial Seller pernah menyapu bersih negara B dan membelahnya menjadi dua dengan satu tebasan. Quicksand pun merasa telah menendang sarang lebah, hingga mereka pun seketika melarikan diri. Namun tentunya Fang Yi tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Melihat api ini, Quicksand segera mengatakan bahwa mereka akan pergi dan mulai hari ini dan seterusnya. Mereka tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di wilayah negara Xia. Namun Fang Yi mengatakan bahwa mereka telah menyentuh Spirit Flower-nya. Dan sekarang mereka ingin tawar-menawar dengannya. Dirinya punya cara untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa menginjakkan kakinya lagi di negara Xia, yaitu melalui cara kematian. Hingga serangan ini mengenai mereka berdua. Namun yang terbunuh hanyalah Quicksand. Sedangkan Shadow berhasil melarikan diri. Fang Yi pun memberitahu Lin Yi bahwa masih ada satu lagi, serta jangan biarkan dia lolos. Lalu Shadow yang telah kabur pun kini dicegat oleh Lin Yi. Lin Yi mengatakan Shadow orang yang berkhianat dan licik, maka terimalah ini. Shadow pun kaget karena dicegat oleh penguasa tron atribut metal yang berada di peringkat kedua. Shadow pun kini menanggapi Lin Yi dan akan mulai merebut tron yang dimulai dari Lin Yi. Lin Yi pun kini seketika meningkatkan auranya hingga membuat serangan Shadow hancur.
dan seketika mengayunkan tinjunya. Dengan ini dirinya akan menggunakan shadow untuk membuktikan dirinya hingga tinju ini berhasil mengenai telak shadow. Namun serangan ini nyatanya tidak terlalu berdampak pada shadow. Shadow seketika tersenyum dan mengatakan bahwa Lin Yiyi terjebak perangkap dirinya serta menyebut Lin Yiyi bodoh. Dan kembali Shadow kini melarikan diri. Lin Yiyi pun meminta Fang Yi membiarkan dirinya untuk mencobanya lagi. Hingga kini Lin Yiyi segera mengejarnya kembali. Lin Yiyi pun kini mengerahkan kemampuan tronnya hingga aura Lin Yiyi meningkat drastis dan membentuk sebuah avatar. Dan avatar ini seketika bersiap melepaskan sebuah serangan jarak jauhnya. Shadow yang melihat ini pun nampak kesal serta bertanya bagaimana anak nakal ini bisa mengendalikan kekuatan serangan ekstrim seperti itu. Dan segera Lin Yiyi melepaskan serangan dengan nama The Sphere of Eternal Destiny. Hingga serangan ini meluncur deras ke arah Shadow hingga menghancurkannya. Dan tron milik Shadow pun seketika keluar. Fang Yi pun kini meminta Lin Yiyi untuk mencoba naik ke tron kedua. Sementara itu di negara A di sebuah gereja, Miele pun kini dapat merasakan bahwa aura dari Tron Quicksand dan Tron of Shadow telah menghilang satu demi satu. Dan Miele yakin ini perbuatan dari Burial Seller lagi. Lalu kini salah seorang tiba-tiba datang dan mengatakan kepada Miele bahwa Miele telah menyebabkan negara A kehilangan dua penguasa Tron. Miele yang menatap ke arah jendela pun bertanya apa yang orang ini lakukan di sini. Orang ini pun mengatakan bahwa dirinya di sini untuk memberitahu Miele. Negara A akan menandai negara Sia dan menyesuaikan strategi. Miele juga sebaiknya berhenti untuk saat ini. Negara Sia secara resmi telah diidentifikasi dan ditandai sebagai negara paling berbahaya oleh pihak mereka. Dan semua kultivator dilarang melakukan invasi sembarangan. Ini adalah pemberitahuan bukan diskusi. Miele pun menanggapi ini serta melepaskan serangannya serta mengatakan bahwa dengan kemampuan orang ini, kedua tron Lord of Sand dan Lord of Shadow direbut oleh negara Sia. Orang ini adalah orang yang bertanggung jawab. Jika orang ini tidak ingin tronnya suatu hari dicabut, maka bekerja samalah dengan perintah resmi. Negara A bisa mengabaikan hal-hal lain yang orang ini lakukan. Lagi pula itu adalah Throne of Sun God. Untuk mencapai tujuan, mereka perlu merencanakan langkah demi langkah dan melanjutkannya secara bertahap. Kemudian saat ini di Villa Fanggi, Fanggi pun bertanya bahkan ada lapisan perlindungan kesadaran di dalamnya yang tidak mau dimurnikan secara langsung. Fanggi pun kini menggunakan atribut Tron Sun God untuk memurnikan Tron of Sen, hingga Tron ini seketika diserap oleh Fanggi dengan sangat mudah. Dan bersamaan dengan hal tersebut, sebuah fluktuasi energi pun meningkat. Fanggi yang melihat hal ini menyadari bahwa akhirnya dirinya akan segera naik ke level berikutnya. Lalu Spirit Flower pun kini mengucapkan selamat karena tuannya naik level lagi. Fang Yi mengatakan bahwa Spirit Flower telah sepenuhnya menaklukkan Throne of Wood. Dan meskipun Spirit Flower bebas bergerak, Spirit Flower tetap memilih tinggal di halaman ini setiap hari. Mengabaikan kota Taisi, setiap gunung suci atau hutan dalam di negara akan lebih bermanfaat bagi Spirit Flower. Spirit Flower pun mengatakan bahwa dirinya masih lebih suka tinggal di halaman. Dirinya telah melatih dirinya secara keras di wilayah terpencil selama begitu lama. Tetapi panci ini jauh lebih nyaman dan cocok untuk dirinya memperkuat dasarnya. Fang Yi pun mengerti dirinya melihat bahwa meskipun kekuatan spiritual Spirit Flower belum meningkat banyak, kefasihan berbicara Spirit Flower jelas telah meningkat beberapa tingkat. Selain itu, apakah masih belum ada tanda-tanda Lin Yiyi di belakang gunung? Bibinya selalu mengkhawatirkannya. Dengan ini mereka akan periksa bagaimana keadaan Lin Yiyi. Dalam pikiran Fang Yi setelah membunuh kedua penguasa tron, Spirit Flower berhasil merebut tron atribut kayu dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun dia hanya ingin hidup dalam bentuk tanaman dan bersikeras pulang menjadi tanaman hias. Namun ini juga lumayan, kekuatan elemen kayu terletak pada vitalitasnya yang sangat besar, yang berguna untuk budidaya dirinya dan Lin Yiyi, dan bahkan memiliki efek memperpanjang hidup orang-orang biasa seperti bibinya. Dirinya melengkapi Spirit Flower dengan The Illusion Crystal yang diambil dari King Illusionis.
Dan benar saja sifat alaminya yang berupa kayu dengan cepat memungkinkannya mempelajari seni ilusi. Spirit Flower memperoleh skill menyelamatkan nyawa yang lebih kuat dan juga memberikan lapisan perlindungan untuk bibinya. Namun yang mengkhawatirkan dirinya adalah bahwa meskipun atribut Shadow sangat membantu atribut metal, yang terutama digunakan untuk pertempuran serangan, terjadi masalah ketika dirinya mencoba mengambil gambar Lin Yi. The Metal Throne sepenuhnya menekan Shadow Throne. Lalu kini di belakang gunung, Lin Yi pun kini mulai berkultivasi untuk menaklukkan Shadow Throne. Saat menaklukkannya, Lin Yi pun bertanya apakah ini benar-benar kekuatan Shadow Throne. Meskipun penguasa sebelumnya dari Shadow Throne diakui, namun tingkat perkembangan tronnya cukup rendah. Pada akhirnya itu hanyalah tron lain dalam urutan kedua. Dirinya bukan lagi Lin Yi yang hanya bisa bergantung pada kehendak keras untuk sukses. Hingga kini pertarungan Lin Yi melawan Shadow Throne pun dimulai. Lin Yi pun kini mengerahkan semua kemampuan spiritualnya untuk menaklukkan Shadow Throne hingga akhirnya serangan Shadow Throne tenggelam oleh kekuatan spiritual Lin Yi. Dan pada akhirnya Shadow Throne memberikan kursi kosongnya kepada Lin Yi. Tanpa ragu, Lin Yi pun kini berjalan menuju kursinya hingga semua bayangan pun kini telah mengakui Lin Yi dan berubah bentuk menjadi bayangan Lin Yi. Hingga Lin Yi kini telah diakui sebagai Lord of Shadow. Sementara itu, fluktuasi energi yang memuncak ke atas langit pun memberitahu Fang Yi bahwa Lin Yi telah mencapai terobosannya. Dilihat dari fluktuasi energinya, itu adalah ranah Divine Moon bintang 2. Lalu Lin Yi pun menyebut ini lumayan maju ke ranah Divine Moon dapat dengan mudah mengganggu landasan mental seorang kultivator. Tetapi dirinya tidak terpengaruh secara signifikan. Dirinya penasaran apakah ini ada hubungannya dengan perolehan tron. Lalu Ibu Yi pun menghampiri Lin Yi. Lin Yi seketika bertanya apa yang membawa ibunya ke sini. Ibu Yi yang memeluk Lin Yi menyebut putrinya luar biasa. Fang Yi mengatakan bahwa itu karena Ibu Yi mengkhawatirkan Lin Yi. Melihat Lin Yi berhasil menerobos ke level berikutnya dan menaklukkan tron, jadi dirinya membawa Ibu Yi ke sini. Lin Yi pun mengatakan bahwa sebenarnya itu masih jauh dari cukup. Dirinya menemukan bahwa untuk sepenuhnya menguasai kekuatan tron, seseorang perlu terus mengembangkan kekuatannya. Penguasa asli dari Shadow Throne hanya tahu bahwa memiliki tron adalah jalan pintas menuju kekuasaan. Akibatnya dengan metode tunggal seperti itu, kekuatan sejati tron secara alami tidak pernah terungkap sepenuhnya. Ini cukup menantang, dirinya masih perlu berlatih. Ibu Yeye pun meminta Lin Yeye untuk melakukan apapun yang ingin Lin Yeye lakukan. Fang Ye pun mengiyakan hal ini. Lin Yeye adalah seorang jenius terkenal dalam pelatihan seni bela diri. Jadi tantangan ini bahkan lebih bermakna. Dengan hati-hati mengembangkan kekuatan tron adalah pilihan yang tepat. Dibuktikan dengan nasib kedua pemegang tron, Lin Yi pun mengatakan setelah dirinya menerobos ke ranah Divine Moon bintang 2, dirinya memperoleh beberapa wawasan dan melihat lebih banyak hal. Dirinya yakin para pendahulu negara Xia juga mengkhawatirkan hal ini. Kekuatan negara A setara dengan negara Xia, dan mungkin saat ini sedang mewaspadai Fang Yi. Namun pada saat yang sama banyak penguasa negara A membantai kota-kota di negara lain hanya untuk menguji kekuatan tron yang baru mereka peroleh. Beberapa negara kecil bahkan binasa seluruhnya. Fang Yi pun membenarkan hal itu. Kekuatan penguasa tron sudah mulai lepas kendali. Dan bahkan negara A sendiri tidak bisa mengendalikannya. Menurut laporan resmi, 5 penguasa tron telah jatuh lagi hari ini. Namun satu-satunya hal yang mereka sepakati adalah mereka tidak menyerang negara sial lagi. Namun situasi ini ditakdirkan tidak akan bertahan lama. Lin Yi pun mengiyakan hal ini, dirinya hanya takut jika mereka terus mencari target dan mengumpulkan kekuatan pada akhirnya giliran Fang Yi akan tiba. Khususnya Miele, dia sudah mengumpulkan setidaknya 2 digit tron. Fang Yi pun mengerti dirinya hanya merasa bahwa situasi saat ini di negara A tidak akan bertahan lama. Mereka sama sekali tidak punya kendali atas tron sekarang, terutama Miele yang Lin Yi sebutkan barusan. Negara A menderita perselisihan internal dan pertikaian, serta tindakannya terhadap negara lain juga sama cerobohnya, yang sangat merugikan negara A dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan negara A terhadap dirinya bukan eliminasi tetapi kerjasama.
Kemudian kini sebuah berita mengatakan bahwa penguasa Tron membantai seluruh kota untuk menguji kekuasaan Tron yang baru saja direbutnya, menghancurkan peradaban dengan sejarah 1 abad dan menyebabkan kecaman keras di seluruh dunia. Menurut sumber terpercaya, penguasa Tron ini berasal dari negara A. Selanjutnya, beberapa kasus tambahan jatuhnya pemegang Tron di seluruh dunia, dan tren peningkatannya menjadi semakin signifikan. Saat ini belum ada tanggapan dari departemen yang relevan. Kekuatan seseorang penguasa Tron tingkat raja telah sepenuhnya melonjak keluar kendali. Penguasa Tron mungkin menjadi sumber perselisihan manusia. Para ahli menganalisis bahwa kecuali status quo berubah, peradaban manusia dalam era bangkitnya kembali energi spiritual akan membinasakan dirinya sendiri sebelum pertarungan melawan anomali bahkan telah selesai. Ye Xiao pun mengatakan bahwa situasi di luar negeri tidak optimistis. Jika ini terus berlangsung, negara Xia pasti tidak akan bisa lepas sepenuhnya. Namun, seperti yang Burial Seller duga, negara A mengundang Burial Seller untuk melakukan perjalanan ke sana sebagai wakilnya untuk diskusi. Selain itu, terdapat 2 fraktisi dari negara R dan negara E. Alasannya adalah atas nama kebenaran para kultivator manusia untuk bersama-sama menempa jalan baru dan menawarkan kemungkinan baru bagi umat manusia. Fang Yi pun mengatakan bahwa dirinya bisa menebak apa yang mereka rencanakan. Negara A ingin mengakhiri siklus para penguasa Tron yang saling mengurangi kekuatan satu sama lain. Secara esensial, negara A bertujuan untuk mengumpulkan negara-negara paling kuat di dunia dan menggunakan kekuatan militer yang terkoordinasi untuk mengubah status quo. Jialan pun mengatakan satu-satunya kekhawatiran adalah apakah kolaborasi ini akan berubah menjadi perjamuan Hongmen, perangkap yang menyamar sebagai undangan. Menurut investigasi mereka, pemegang tron yang membantai kota itu tidak lain adalah bawahan Miele. Miele sendiri sekarang memegang setidaknya selusin tron dan mereka tidak dapat memastikan bahwa negara A dapat menahannya. Elder Wu menambahkan atau mungkin pertemuan ini hanya kedok Miele, jebakan yang dia pasang. Fang Yi pun menanggapi ini dan mengatakan walaupun dirinya mengerti kekhawatiran mereka, tapi terlepas dari apakah itu pesta di Hongmen atau tidak, undangan ini adalah satu-satunya yang hanya bisa dirinya terima. Ini adalah peluang dan tantangan. Maka percayalah pada dirinya, mereka semua tinggal di sini saja dan memerintah negara Xia. Kemudian kini berpindah ke bandara pesisir negara A. Para wartawan pun kini telah memadati tempat ini. Mereka pun mengatakan bahwa penguasa tron yang menakutkan dan terkenal dari Sangat negara Xia, Burial Stellar, telah tiba di negara A untuk pertama kalinya. Mereka pun bertanya-tanya apa artinya ini, dan konsensus apa yang akan Burial Stellar capai bersama mereka. Perang antara Lord of Light dan Lord of the Sun God berakhir bahkan sebelum dimulai. Maka mereka akan tunggu dan lihat. Lalu kini Fang Yi pun berjalan keluar pesawat dengan aura mengerikannya. Orang-orang pun nampak takjub melihatnya. Ini adalah penguasa tron kelas 1 langka di dunia. Seorang externer misterius yang bahkan Lord of Light yang harus dihindari. Hingga saat Fang Yi melemparkan tatapan ke arah para wartawan, mereka pun seketika panik dan baru mengetahui bahwa ini Burial Seller dari negara Xia. Lalu kini pionir lain yang bernama Roger yang merupakan penguasa Tron Archangel datang menyambut Fang Yi. Roger yang menatap Burial Seller pun menilai bahwa Tron ini yang memiliki atribut Sun God benar-benar berbeda dari Tron lainnya. Tron-tron lain telah jatuh ke bumi, menarik banyak individu kuat yang ingin merebutnya. Burial Seller menggunakan kekuatan atribut matahari murni untuk langsung menarik Tron dari langit-langit. Roger pun segera menjabat tangan Burial Seller dan memanggilnya sebagai yang terhormat tuan dari Tron Sun God. Roger juga memperkenalkan diri sebagai penguasa Tron Archangel negara A. Dengan ini dirinya mengucapkan selamat datang kepada Burial Seller. Semoga Burial Seller menikmati perjalanannya ke negara A. Fang Yi pun kini menyapa balik Roger dan mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka Roger yang akan datang menyambut dirinya secara langsung. Dalam pikiran Fang Yi, Roger adalah penguasa tron Archangel. Dia adalah salah satu pemegang tron tingkat pertama yang dikenal publik di negara A. Lalu Roger pun mengatakan bahwa Burial Seller telah membersihkan lapangan terbang ini. Selama periode ini hanya pesawat Burial Seller yang diizinkan mendarat di sini.
Burial Seller dapat yakin bahwa dua orang dewasa lainnya mendarat di bandara lain dan tidak akan bertabrakan dengan Burial Seller. Dalam pikiran Fangi, Roger saat ini adalah petarung terkuat di negara A. Meskipun dia telah menahan auranya, seseorang masih bisa merasakan tekanan unik darinya. Tapi yang lebih mengancam adalah kelicikannya. Meskipun Roger ingin mengetahui latar belakang dirinya, dia selalu dengan cerdik menyembunyikannya. Roger adalah seseorang yang perlu mereka waspadai. Lalu di saat itu tiba-tiba sebuah tabir asap mendekat. Roger yang melihat ini pun seketika bertanya bagaimana benda ini bisa sampai di sini. Roger pun meminta Burial Seller untuk pergi dari sini secepat mungkin dan serahkan semuanya kepada mereka. Ini adalah racun cahaya yang baru-baru ini merajalela di negara A. Racun cahaya yang ekstrem, siapapun yang menyentuhnya akan kehilangan dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu bagaimana ini tiba-tiba muncul. Fang Ye pun kini bertanya-tanya dalam pikirannya. Dirinya penasaran mengapa menurutnya tidak seperti itu. Apakah ini langkah pertama negara A? Apakah kabut bercahaya ini semacam anomali yang tidak biasa? Namun jika diperhatikan ini adalah teknik yang diciptakan oleh orang lain. Roger pun kini meminta semuanya untuk melindungi tamu-tamu terhormat dari negara Xia, bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Fang Yi pun kini bertanya dalam pikirannya, akankah anomali serupa terjadi ketika dua pemegang tron lainnya tiba? Apakah pengorbanan begitu banyak nyawa tidak berdosa dimaksudkan untuk membuatnya terasa lebih nyata bagi dirinya? Dengan ini apa sebenarnya tujuan negara A? Apakah ingin menguji dirinya, mencoba mengintimidasi dirinya? Apakah negara A menggunakan metode kejam seperti itu untuk mencegah dirinya membalas? Artinya orang-orang negara A telah melakukan yang terbaik dan mereka semua mati di sini. Anomali ini hanyalah sebuah kecelakaan. Itu benar-benar taktik kelas rendahan. Roger pun seketika memperingatkan Burial Seller tentang sesuatu yang ada di belakangnya. Hingga tanpa banyak bergerak, Wang Yi dengan mudah menghancurkan racun cahaya ini dengan auranya. Wang Yi pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Namun dirinya punya beberapa pemikiran tentang racun cahaya ekstrem ini. Dan seketika Wang Yi maju menuju racun cahaya. Saat mendekat, Wang Yi seketika melepaskan serangan dari tangannya yang membuat racun cahaya hancur dan memicu ledakan besar. Notifikasi sistem pun mendeteksi sejumlah besar fluktuasi sifat cahaya. Sistem telah secara otomatis memulai pengambilan data dan memulai kompilasi data serta mengumpulkan data. Dan Fang Yi telah memperoleh teknik kultivasi Great Illumination Divine Form. Teknik ini memanggil tubuh cahaya ilahi tertinggi dan murni antara surga dan bumi. Dan dengan cahaya yang paling murni, dia dapat memberikan kekuatan yang tidak tertandingi. Roger yang melihat ini pun bertanya bagaimana ini mungkin. Anggota Roger mengatakan bahwa penguasa tron Sangat bahkan telah mengendalikan racun cahaya. Dan itu disedot begitu saja. Dalam pikiran Fang Yi, siapa sangka negara A tidak menyangka bahwa metode yang mereka gunakan untuk menguji dirinya sebenarnya akan memperkuat kemampuan miliknya. Dirinya penasaran apakah Miele puas dengan jawaban dirinya. Miele yang melihat dari kejauhan pun nampak marah. Bagaimana Burial Seller berani menghina atribut cahaya miliknya. Mengenai tron yang disebut sebagai Sangat, dirinya harus benar-benar menjatuhkan hukuman yang paling keras. Miele pun kini bertanya kepada Roger apakah ini waktunya untuk memperingatkan dirinya. Miele yang kesal pun mengatakan karena Roger sudah memanfaatkan dirinya, jangan salahkan dirinya jika melakukan hal yang sama. Yakinlah Roger sebagai penguasa tron Archangel dan penguasa tron Sangat, mereka semua akan mati. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.